Welcome to Ngaudit bareng bersama aku Adnan dan juga Jalu. Di episode spesial kita pada hari ini yaitu adalah How to be a great auditor. Gen Z mau jadi auditor, emang bisa? Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Aku harap puasa kalian pada hari ini dipenuhi oleh semangat dan juga baik-baik saja di rumah ya. Hari ini tuh aku excited banget karena kita bakal nemenin kalian kurang lebih sampai 45 menit ke depan. Kita bakal nemenin kalian dan juga bakal memberikan kalian juga insight dan pengetahuan baru mengenai auditor tentunya. Nah, di ngaber kali ini itu kita akan membahas mengenai how to be a great auditor. Nah, bener banget. Tentunya kita pastikan untuk kalian semua itu bisa mengetahui gimana sih cara menjadi auditor yang baik dan maksimal. Oke. Bener banget. Nah, di podcast kita kali ini juga, di episode kali ini kita juga bakal ada Q&A tentunya. Betul. Buat teman-teman yang penasaran dan juga pengen banyak tanya tentang auditor, bisa langsung tanya aja ke kita. Tapi yang bakal jawab kira-kira kita berdua atau bukan nih? Oh, bukan dong, Bukan Adnan. Kita sih akan menghadirkan narasumber yang pastinya sudah berpengalaman di bidang audit. Nah, narasumber kita ini memiliki pengalaman yang banyak dan juga memiliki profesional lah di bidang audit. Nah, lalu narasumber kita tuh merupakan auditor ISO loh. Wah, keren toh. Keren banget. Wah, mantap itu. Yes. Bener keren banget gak sih narasumber yang bakal kita panggil nanti. Betul. Nah, buat kalian yang udah nyiapin pertanyaannya dan pengen ditanya buat nanti narasumber kita ini, bisa langsung aja kasih pertanyaan kalian di IG aku udah nulis story-nya. Bisa kalian langsung aja tulis pertanyaan kalian di IG aku @adnanandi. Jangan sampai ketinggalan ya, karena bakal banyak sekali pengetahuan dan juga manfaat yang bakal kalian dapat di podcast episode kita pada hari ini. Betul. Nah, sebelum kita kedatangan dari narasumbernya, bakal akan ada yang lewat dulu nih. So, jadi buat kalian jangan kemana-mana dulu, jangan pindah kemana-mana dulu, jangan tidur, jangan pindah channel dulu. Tetap stay tune sama kita di sini di Ngaber Ngaudit bareng. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di sini di Ngaber Ngaudit bareng. Oke, seperti yang udah aku janjiin di segmen sebelumnya, bahwa sekarang kita udah bersama narasumber kita di sini, Bapak Pak Satya, betul nggih, Pak? Ya. Bapak Satya Abdul Halim Bahtiar, betul. Ya, Satya Abdul Halim Bahtiar. Tapi kepanjangan jadi panggilnya Satya aja. Pak Satya Oke. aja Iya. ya. Pak Satya. Pak Satya Bapak boleh. Satya aja. Oke. Oh, Bapak baiklah. gimana kabarnya? pada Alhamdulillah baik. Masih puasa lancar. Amin, amin ya. Alhamdulillah. Lancar semuanya. Karena Siap. untung hujan juga sih, jadi kayak cuaca tuh Ya, sedikit mendukung lah. Cuaca berbaik hati sama kita. Iya, betul. Gitu ya. Walaupun saya jujur tadi saya gak sahur, Pak. Wah, nggak apa-apa, itu sudah biasa bagi anak kos kan. Anak kos kan makan pagi disiangkan, makan siang dimalamkan, makan malam ditiadakan. Iya kan, betul udah banget. biasa berpuasa gitu kan. Ya biasalah kalau puasa kayak gitu. Kalau di rumah berharap dibangunin, di kos gak ada yang bangunin kan. Maka ya? itu tanda-tanda sudah harus menikah, Mas. Aduh, Ya. Waduh. Supaya ada yang bangunin ya. Iya, Biar ada yang bangunin. biar gitu. cepet sahur. Betul Ya, banget. ada morning call-nya gitu kan. Iya. Dan di puasa-puasa ini kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa aja, Pak, biasanya, Pak? Ya, kebetulan ya alhamdulillah masih di pekerjaan saya di public relation. Saya di sebuah lembaga sebagai public relation juga masih, kemudian sedang mendalami menjadi seorang auditor, kemudian juga saya sedang banyak belajar hal baru, meningkatkan keimanan di dalam bulan Ramadan ini. Ya, seperti itu. Ilmu dunia dapat, agama gak ketinggalan. Benar Iya, sekali. Dua-duanya dapat. Dua-duanya langsung dapat. Betul. Benar. Ya, ngomong-ngomong nih Pak tentang audit nih, bisa dijelaskan Pak, auditor tuh ngapain sama seperti apa sih?
Gitu. Ya, baik. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ngomongin tentang audit atau orangnya disebut auditor gitu ya, itu iya. adalah sebuah proses yang mungkin kalau belum tahu kok kayaknya serem gitu ya. Iya betul Pak. Audit ngapain tuh? Kalau prakteknya nanti ketemu kita ditanya-tanya diinterogasi gitu ya, Iya, itu kan kayak merinding. wah merinding kok, serem gitu ya. Takut banget. Padahal menurut saya ini proses yang asik gitu ya. Jadi di audit atau menjadi auditor itu kita belajar untuk mengevaluasi atau kita akan mencoba untuk ngecek gitu ya kesesuaian. Kita akan istilahnya apa? Mengevaluasi sebuah sistem itu apakah dia sudah sesuai dengan standar yang ada. Kalau sudah sesuai berarti dia bisa berjalan dengan lancar supaya itu ada kelayakan dalam sistem tersebut. Jadi nanti di audit itu kita macam-macam nih. Kita harus mulai tahu dulu standar apa yang kita pakai. Jadi istilahnya kalau di audit itu ada standar itu ya. Mungkin bahasa standar itu adalah contohnya gini. Sudah punya pacar belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya. Sudah pernah ditanya sama orang tuanya pacar belum? Mau serius nggak sama anak saya? Sudah pernah, Pak. Aduh. Sudah pernah ya. Nah itu salah satu fungsi audit itu kayak gitu. Kamu udah lulus belum? Kalau nanti sudah menikah mau kayak gimana? Itu kan kesesuaian. Karena orang tua punya standar calon mantu gitu kan. Betul banget. Supaya apa? Supaya ada jaminan mutunya. Jadi ada kayak semacam istilahnya sesuatu ini akan berjalan dengan baik dengan standar ini. Dia sudah sesuai standar minimal lah gitu kan. Nah, di audit juga kita ada beberapa hal yang disebut sebagai standarisasi. Nah, di sana kita akan ngecek nih, kita audit nih, kita evaluasi apakah suatu sistem atau sesuatu itu sesuai dengan standarnya atau enggak gitu. Jadi kita audit namanya, kita evaluasi, kita cocokkan gitu dengan standarnya. Kalau cocok berarti nanti kita akan keluarkan rekomendasi dia cocok dengan standar ini. Seperti itulah kurang lebih auditnya. Jadi kalau bisa aku tangkap, audit ini seperti apa ya? Seperti untuk menjaga suatu organisasi atau perusahaan tuh tetap di jalan yang lurus gitu, Pak. Benar. Evaluasi juga gitu. Iya. Evaluasi dan lain-lain. Paling gampang itu adalah menjaga mutunya. Menjaga mutunya. Iya, atau menjaga kualitinya kayak gitu. Kalau misalkan di sekolah-sekolah kan ada kayak dari guru tuh ada kedisiplinan dan lain-lain, atau mungkin kayak kalau di sekolah tuh ada istilah jasus. Apa ada persamaan di antara mereka? Apa itu jasus? Jasus tuh misalkan Jasuke tahu saya. Seseorang kalau misalkan di OSIS dulu saya Pak Yeah. ya, selama sekolah dulu tuh ada satu divisi khusus Yeah. yang dimana dirahasiakan orang-orangnya buat mengulik apa sih kayak kekurangan-kekurangan di siswa saat ini. Oh, Jadi misalkan oke. mereka berbau dengan siswa-siswa Secara tersembunyi gitu ya? Secara tersembunyi. Jadi siswa-siswa tuh gak tahu kalau nih orang tuh mengulik informasi dari mereka, sehingga setelah mereka mendapatkan informasi nanti di follow up ke guru-guru. Apa ada persamaan di antara Ya, itu ada dan- persamaan dan ada perbedaannya gitu ya. Kalau terkait dengan mengulik informasi, ya ada kesamaannya. Tapi terkait dengan sembunyi-sembunyi, kadang-kadang kita itu secara terang-terangan sih. terang-terangan Lebih Pak. Iya. Saya Karena terbuka gitu ya. karena nanti tujuan kita itu adalah untuk memperbaiki keadaan. Contohnya kalau di audit sudah bagus, oke dong. Kalau belum, istilahnya ada namanya temuan. Temuan itu akan direkomendasikan untuk diperbaiki. Jadi kita tidak kalau ini ada temuan kemudian dapat hukuman, enggak. Tapi ketika ada temuan, tugas auditor itu adalah memberikan rekomendasi temuan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan di sebuah perusahaan seperti itu. Tadi kan Bapak sempat jelasin juga kalau misalkan Bapak saat ini berkesibukan sebagai seorang PR Ya. dan juga sedang dalam proses pembelajaran atau pendidikan Ya. menjadi seorang lead auditor tadi. Benar. Apa sih motivasi Bapak menjadi seorang belajar mengenai ataupun mengembang pendidikan tentang auditor ini? Oke. Jadi kita itu kalau di public relation ya, kita kan berkaitan dengan banyak data, banyak informasi. Nanti ada salah satu standarisasi itu terkait dengan istilahnya apa ya? Kita penggunaan informasi. Nah, itu kita juga harus belajar. Dan kebetulan saya ini orangnya cukup suka sesuatu yang teratur dan teliti gitu ya. Saya tuh nggak suka kalau contohnya kita itu di PR ataupun dimanapun ya, di organisasi atau di perusahaan itu jalannya tidak teratur gitu. Karena di audit ini ternyata mereka menjaga untuk semuanya itu cukup teratur. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Jadi
nggak person sentris gitu. Ada beberapa perusahaan itu yang ditinggal satu orang, perusahaannya akan goyang atau kolaps. Artinya dia belum teraudit, belum terakreditasi atau belum tersertifikasi gitu ya. Jadi ada beberapa dia yang tidak sesuai standarnya. Kalau sesuai standar itu semua by system, ada regulasinya, dan siapapun itu ketika hilang bisa digantikan. Itu untuk apa? Untuk menjaga perusahaan untuk tetap sehat, untuk tetap bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi kalau enggak terstandarisasi atau enggak teraudit, maka akan kesusahan di situ. Nah, itu kenapa saya tertarik di audit. Saya pengen bahwa nanti di perusahaan saya itu akan menjadi perusahaan yang besar juga, gitu kan. Dan saya juga pengen membantu perusahaan-perusahaan di luar sana untuk dia bisa grow up. Jadi grow up itu ketika dia sudah mempunyai sistem yang bagus gitu ya, mempunyai manajemen yang bagus. Kalau belum, biasanya dia akan tergantung terhadap seseorang. Nah, ditakutkannya nanti kalau tergantung terhadap seseorang, nanti kalau orang itu kenapa-napa, perusahaannya juga akan terancam. Jadi itulah motivasinya. Berarti kalau misalkan kita lihat tadi, salah satu motivasi Bapak untuk menjadi seorang auditor adalah rasa ingin untuk perusahaan atau organisasi tetap tersistem dan juga lurus gitu, teratur. Benar, tersistem, teratur seperti itu. Berarti sesuai dengan keinginan. Sebuah perusahaan tuh sangatlah membutuhkan audit untuk bisa untuk tetap menjaga mutu dari perusahaan tersebut. Menurut saya iya. Kadang-kadang ada mitos kayak gini. Perusahaanku kecil nih, nggak butuh diaudit, nggak butuh sertifikasi atau akreditasi. Kalau merasa nggak butuh ya itu hak mereka ya. Karena mungkin mereka sudah struggle dan nyaman dengan kestrugglean gitu. Ada istilah orang tuh eksibis, orang tuh yang dia tuh kalau disakiti seneng gitu ya, atau apa itu istilahnya gitu ya. Nah, perusahaan itu seneng kalau dia tuh struggle. Ada perusahaan yang agak toksik kayak gitu. Kalau ada masalah tuh dia seneng dengan itu. Ketika itu diselesaikan malah bingung. Kok nggak ada masalah lagi ya? Karena memang mungkin perusahaannya toksik ya. Nah, itu kan ciri-ciri perusahaan toksik. Nah, saya pengen perusahaan itu nggak toksik gitu ya. Tapi kalau namanya perusahaan toksik itu ada satu istilahnya apa ya? Satu dasar adalah kita itu nggak bisa mengobati orang yang nggak mau sembuh. Perusahaan toksik dia nggak mau sembuh, kita nggak bisa obati. Kita nggak bisa audit perusahaan yang nggak mau diaudit gitu. Dia pengen dengan kesakitannya gitu, ya sudah gitu. Apa seorang auditor tuh harus dalam satu perusahaan yang sama atau bisa dari luar juga, Pak? Enggak sih, lebih tepatnya kalau di perusahaan yang sama kita nyebutnya internal auditor. Internal auditor. Ya, tapi kalau seperti saya ini saya sedang mau sertifikasi lead auditor tuh kita bisa untuk mengaudit perusahaan-perusahaan lain. Dan tadi sesuai dengan standarisasi yang saya ambil. Contohnya saya mau ngambil namanya standarisasi 9001. Itu adalah ISO 9001, itu adalah standarisasi untuk menjamin mutu. Jadi menjamin mutu perusahaan secara general. Nanti ada keamanan informasi di 27001. Kemudian ada terkait dengan pendidikan. Nanti ada juga 20001. Kemudian nanti ada di bidang pangan, kemudian keselamatan kerja dan lain-lain, itu macam-macam standarisasinya. Tergantung kita ngambilnya apa. Nah, itu yang kita nanti akan standarisasi di bagian-bagian tertentu atau company-company tertentu yang mereka ingin ambil standarisasi tentang apa, seperti itu. Berarti sekecil apapun perusahaan ataupun organisasi tersebut tetap membutuhkan seorang auditor berarti. Ya, jadi memang standarisasi itu dibuat untuk diterapkan sekecil-kecilnya perusahaan yang beranggotakan 2 orang. Gitu. Walaupun perusahaan tersebut ya, 2 hanya orang 2 startup orang baru saja. 2 orang, kalau bisa udah menerapkan standarisasi, that's good. Kayak gitu. Kalau aku boleh tanya, aku kan di kampus ini tuh masuk ke dalam BEM, yang dimana bisa dibilang salah satu organisasi yang besar juga di kampus kan. Berarti kalau misalkan di dalam BEM pun, yang dimana perusahaan sekecil apapun saja, yang tadi Bapak bilang hanya 2 orang saja membutuhkan auditor, berarti kalau kita kecilkan lagi skalanya di kampus-kampus, di organisasi kampus, tetap butuh seorang auditor juga ya? Butuh sih, mungkin lebih tepatnya bukan audit secara yang nanti untuk sertifikasi atau akreditasi ya, tapi untuk penerapan. Jadi di audit ini cukup terkenal di luar negeri itu untuk penerapan, bukan untuk akreditasi. Jadi goalsnya audit itu adalah nanti kamu dapat sertifikasi bahwa kamu layak dan bisa diakreditasi untuk diberikan kayak semacam kamu tuh punya kelayakan loh di bidang sesuatu kayak gitu. Nah, bidangnya apa? Contohnya penjaminan mutu. Apakah
oh kamu perusahaannya mutunya bagus atau kualitinya bagus atau enggak. Kalau mau diterapkan di organisasi itu mungkin kita bisa ngambil beberapa komponen audit. Contohnya adalah gini, dalam audit kita akan nyari tahu mereka melakukan planning nggak sih, itu di perusahaan seperti itu. Kemudian implementasi mereka seperti apa sih, kemudian evaluasi mereka seperti apa sih. Nah kalau itu diterapkan di organisasi mungkin kita bisa nerapin nih organisasi itu ngelakuin planning nggak, gitu. Planningnya udah bener belum? Jangan-jangan planningnya cuma planning doang, tapi nggak ada regulasi yang mengatur. Contohnya gini, oke besok pagi kita akan pergi ke sebuah desa, gitu ya. Kemudian ditunggu nih gitu kan. Pagi itu sampai jam berapa? Kalau bahasa Inggris good morning itu sampai hampir jam 12 kan. Artinya datang jam setengah 11 pun itu masih morning. Masih pagi ya. Oke, kalau itu nggak didefinisikan artinya itu kena temuan kalau di audit. Perencanaannya kurang dong. Ya kan? Benar. Harusnya paginya jam berapa di-define. Nah, di audit itu mereka ada nih apa yang harus kita define, apa yang harus dijadwalkan gitu. ya, apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita lakukan, itu ada standarisasinya. Nah, kalau kita mau menerapkan itu di organisasi bisa banget juga. Nah, gantian ya. Boleh. Jadi bagaimana sih pandangan Bapak akan audit profesi auditor itu di kemudian hari, Pak, di masa yang akan mendatang gitu. Oke, kalau di masa mendatang ya, honestly ini akan sangat dibutuhkan karena semakin kesana ya, semakin di masa depan itu quality itu akan sangat dilihat. Kan banyak teman-teman melihat ada banyak perusahaan yang kemudian istilahnya apa ya, startup atau apapun itu muncul kemudian hilang, muncul hilang. Karena dia tidak tersertifikasi atau tidak terakreditasi, tidak ada proses audit di dalamnya ya. Jalan aja tadi, mungkin dia jalan bagus di luar tapi ternyata dari dalamnya toksik tadi, sakit gitu kan. Ada banyak temuan dan dia nggak ngapa-ngapain gitu. Contohnya ya tadi, kita sakit kepala, kita darah tinggi, kita abaikan saja, lama-lama stroke gitu kan. Kalau stroke apa? Kemudian nanti bisa ke jantung kalau kita yang fatalnya kita bisa meninggal. Seperti perusahaan ada temuan gitu nggak diperbaiki, ketika di audit itu dapat temuan nggak diperbaiki atau bahkan dia nggak mempedulikan dirinya dengan tidak mengaudit tadi, ya kan. Kemudian tiba-tiba kok kolaps, loh kok bisa kayak gini? Ya karena dia nggak evaluasi diri tadi. Aku rasa profesi auditor akan sangat dibutuhkan di masa datang, bahkan nggak hanya di Indonesia ya. Teman-teman kalau nanti sudah certified auditor itu dan teman-teman berani untuk mengaudit di luar, itu bisa, karena untuk jadi auditor itu nanti kita akan certified international. So if you want to audit some international company, you can do audit. Jadi bisalah nanti. Kayak contohnya beberapa mentorku itu dia ngaudit ke Taiwan, ke Singapura, ke Australia, itu bisa kayak gitu. Nanti kayak gitu. Dan itu memang sangat diperlukan. Oke, Pak. Berarti apa ya, audit ini tuh sedibutuhkan itu ya. Bahkan di masa depan itu kan sekarang lagi ada yang namanya AI yang sekarang lagi merajalela di mana-mana kan AI. Apakah audit ini salah satu profesi yang terdampak oleh AI ini? Karena kita melihat AI sudah secanggih itu yang dimana mereka sudah bisa menganalyze data secara otomatis dan lain-lain. Benar. Tapi kalau AI itu bisa menganalisis data, tapi kalau data yang disajikan palsu, apakah dia bisa mendeteksi? Mungkin bisa, tapi butuh ada seseorang yang expert mengajarkan lah, ya gitu kan. Nah contohnya gini, aku tanya tadi, sudah punya pacar belum? Kan aku tanya ya tadi, sudah. Buktinya apa coba? Jangan-jangan dia cuma bohong aja biar kelihatan gak jomblo gitu, bisa kan? Gitu kan? Oh aku udah punya pacar, 4 lagi pacarnya, mana ada yang tahu kan? So prove it, ya kan? Oh ini ada fotonya, oke call. Sampai segitunya kita mengaudit itu memastikan bahwa itu benar-benar. Oke, itu pacarmu, coba cek, tanya dari kapan kalian berhubungan. Aku tanya sama mereka, kenapa dia suka kamu, kapan jadiannya dan lain-lain. Oh enggak, kami cuma deket aja. Oh cuma deket aja ya kan. Dia nganggap teman, kita nganggap sayang, sakit kan. Ya tapi kan ya, kita harus audit tuh kan, pastikan dulu. Nah AI nggak bisa kayak gitu, AI nggak bisa menggali kayak gitu. Maka kita sebagai auditor kita harus bisa menggali data-data itu tadi. Kita harus tahu orang itu kira-kira bohong nggak ya. Kalau dia bohong, kita harus gimana sih caranya kita membuat orang itu
bisa jujur sama kita gitu. Kalau ada salah satu yang auditor keren itu mereka pakai namanya rapport building, membangun suasana. Kita ngobrol-ngobrol biasa tiba-tiba itu sebenarnya udah audit. Kayak gitu. Iya, sudah menggali informasi. Sudah menggali informasi kayak gitulah. Berarti kalau misalkan bicara AI tadi, audit bukan salah satu hal yang terdampak sekali dengan adanya AI ini ya. Sementara enggak. Sementara ini. Tapi ya? terbantu kayak contohnya bikin laporan. Oh ya, audit itu ya mulai dari kita milih apa yang kita audit, kemudian nanti kita melakukan assessment, kemudian nanti pengumpulan data-data, evidence, sampai akhirnya nanti kita ada namanya audit report. Kita membuat sebuah laporan. Nah, membuat laporan itu kita bisa dibantu AI. Temuan kita apa, kita masukkan ke AI, dia yang bikin sebuah istilahnya apa ya, laporan bisa. Ada juga pra audit itu dibantu AI. Jadi ada sebuah software gitu ya dari luar negeri. Dia itu kalau langganan subscribe ke software itu, dia ngasih pertanyaan nih. Kalau pertanyaan itu dilengkapi semua, itu akan kemungkinan besar akan lulus audit. Jika tidak berbohong. Ya. Nah, si auditor akan kemudian nanti ke sana untuk memastikan ini kebenaran datanya, kevaliditas datanya seperti apa, kayak gitu. Nanti seperti itulah model-modelnya. Tapi AI membantu sih. Tadi ada satu hal yang menarik yang tadi Pak Erik bilang adalah orang yang diaudit tadi dibawa senyaman mungkin saat proses pengauditan tadi. Apa istilah proses pengauditan itu biasanya, Pak? Ya, assessment. Dalam proses assessment tadi. Apakah psikologi seseorang tuh sangat mempengaruhi dalam proses audit itu tuh? Benar. Kenapa kita sebenarnya memang aku sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Erik gitu ya. Pak Erik bilang kalau audit itu harus dibawa nyaman. Iya benar. Orang itu dia tidak berniat berbohong, tapi kalau di audit dia grogi, datanya nggak keluar. Atau makan jangan-jangan dia ngomong data yang salah. Itu menyusahkan kita sebagai auditor. Maka audit itu kalau bisa senyaman mungkin, nggak usah serem-serem, jangan sampai oke, kita mengaudit yang pertama, itu nggak usah. Jadi menurutku kita bawa nyaman, kita membuat si auditi ini atau orang yang kita audit itu, kita nyebutnya auditi gitu kan. Si auditi ini dia nyaman, kemudian kita bisa ngobrol nih tentang apa yang dia butuhkan gitu. Dan kita perlu menjelaskan bahwa audit itu not for judging, bukan untuk kamu jelek, enggak, tapi untuk memperbaiki. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, maka kita akan jadikan temuan dan itu yang harus diperbaiki. Seperti itu. Berarti di setiap misalkan kita ini kan setiap kali ada setelah melakukan sebuah program ataupun event, setelah itu pasti di pasca acaranya ada evaluasi. Ya. Berarti kalau misalkan kita bisa sedikit mengikuti cara mengaudit yang benar, kita bisa mengevaluasi dengan cara yang lebih nyaman, lebih santai kan, karena biasanya orang-orang yang evaluasi kan lebih kayak kamu salah gini, lebih tegang dan lain-lain kan. Yang benar. Kalau orang yang mengevaluasi kayak gitu, dia belum belajar komunikasi interpersonal. ada istilahnya kalau di organisasi itu nggak boleh BEJ, blaming, excuse, justify. Kita tuh nggak boleh menyalahkan, nggak boleh beralasan, nggak boleh justify itu apa ya, kayak semacam ya justify, kita menjustify sesuatu gitu. Jadi kalau kita mengaudit, kita juga nggak boleh menyalahkan. Loh belum ada kan, itu nggak kayak gitu. Tapi kita harus goals oriented atau outcome oriented. Kalau belum ada terus harus gimana? Nah nanti selain auditor nanti ada namanya konsultan juga sih. Nanti kita bisa jadi konsultan untuk kalau belum ada kita harus ngapain kayak gitu. Jadi kalau kayak evaluasi di organisasi gitu ya, ya kita harus yang udah terjadi untuk kedepannya supaya lebih baik seperti apa, ya udah gitu doang. Berarti benar-benar harus senyaman mungkin, karena dengan evaluasi yang tadi dibilang secara keras gitu-gitu, bukannya malah memunculkan bukan informasi, malah memperbaiki sistem yang terjadi, kerusakan sistem yang terjadi, malah adanya kebencian satu sama lain malah jadinya. Itu salahmu iya. Gitu kan. Jadi orang kayak, iya apaan sih ini orang gitu kan. Iya. Jadi benar-benar harus senyaman mungkin pokoknya orang tuh jadi kayak dekat mungkin lah. Jadi enak buat diajak ngobrol dan lain-lain ya jadinya. Iya. Ini cukup cukup panjang, mendetail dan luas juga ya ilmu auditor ini ya. Mungkin bisa dibilang
auditor ini apa ya? Penting tapi juga sangat sulit untuk dipelajari juga. Sulit gak sih Pak untuk auditor ini dipelajari? Kalau dibilang sulit, aku nggak mau bilang sulit ya, karena sulit itu variabelnya macam-macam gitu. Tapi perlu ketelitian, perlu ketekunan, dan perlu patience sih di sini. Ada orang yang nggak suka baca jadi auditor, susah itu kan. Ada orang yang nggak teliti mau jadi auditor juga susah gitu kan. Dan itu patience sih. Suka nggak untuk istilahnya teratur kayak gitu. Nah kalau istilahnya jadi gampang juga nggak gampang tapi menyenangkan. Nah itu tergantung sih. Apakah teman-teman cocok nggak jadi auditor? Itu cocok-cocokan kayak gitu. Kalau gampang enggak tapi menyenangkan menurutku gitu sih. Berarti cukup luas dan juga apa ya? Jadi susah-susah gampang gitu ya untuk mempelajari auditor ini. Mungkin buat teman-teman juga pengen nanya dari tips and trick lebih detailnya lagi mengenai auditor dan lain-lain. Mungkin bisa nanti aku udah sediain di Instagram aku di @atnanandi buat kalian-kalian yang memiliki pertanyaan mengenai auditor, pembelajaran auditor, ilmu-ilmu dan juga apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang auditor dan lain-lain, bisa langsung tanya aja ke Instagram aku, dan buat yang terpilih pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung dijawab secara langsung oleh Pak Satya. Oke. Nah, kita kali ini kita akan ada habis ini akan ada Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi sebelum itu akan ada beberapa yang mau lewat dulu nih. Jadi buat kalian jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngaudit bareng. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di sini di podcast Ngaudit bareng. Seperti yang udah aku janjiin sama teman-teman sebelumnya, bahwa di segmen kali ini kita akan ada Q&A yang udah teman-teman berikan ke Instagram aku. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi udah dikumpulkan oleh Jalu tadi ya? Sudah. Ya? Nah, Ada berapa pertanyaan? Ada 5. Ada 5 pertanyaan. Nah, betul. Setelah Q&A, habis itu kita bakal denger tips and trick dari Pak Satya untuk kalian-kalian yang pengen jadi seorang auditor. Ya. Oke, langsung aja lu pertanyaan yang siap pertama. Adnan. Pertama ya, saya itu introvert. Apakah saya bisa menjadi seorang auditor? Nah, caranya tuh gimana sih Pak? Oke, saya introvert. Apakah saya bisa jadi auditor dan caranya gimana? Nah, betul. Pertama-tama aku akan istilahnya apa ya? Mitos introvert itu nggak bisa ngomong sama orang lain itu salah, ya kan? Tolong jangan pakai mitos yang itu dulu, karena saya juga introvert. Gitu. Bahkan menurut saya introvert itu adalah seseorang yang cocok jadi auditor. Introvert itu adalah orang yang dia fokusnya banyak ke diri sendiri, internal. Dia bisa fokus internal daripada interaksi sosial gitu kan. Tapi itu artinya kita itu bisa teliti gitu, orang yang teliti dan lain-lain. Maka orang introvert tuh harusnya dia memahami sesuatu itu gampang. Menurutku bisa sih. Nah, cuma mungkin yang dia takutkan kalau assessment itu nanti dia akan ketemu sama orang dan bagaimana caranya kita untuk menggali informasi sama orang tersebut. Itu nggak apa-apa. Yang antisosial sama introvert itu beda ya bro gitu ya. Tolong bedakan gitu ya. Ya introvert, tapi ketika kerja we have to professional. Kalau kamu bilang introvert dan kamu belum bisa ngomong sama orang, artinya kita belum bisa ngontrol diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa ngontrol diri kita sendiri, kita belum bisa ketemu sama orang lain, ya udah mau gimana lagi. Selesaikan sesuatu yang dengan dirimu itu. Tapi kalau mau coba adalah satu, pahami diri sendiri, apa kelebihan kalian yang introvert gitu ya. Kemudian maksimalkan. Nah, kemudian belajar pahami. Orang introvert tuh cepat pahamnya biasanya ya gitu kan. Pahami sesuatu, standarisasi kalau di audit. Kalau sudah paham, kalian tinggal ngecek gitu ya. Jangan anggap itu serem, tapi membantu orang lain ngecek ini sudah sesuai atau belum. Itu harus teliti juga kayak gitu sih. Nah tuh teman-teman, bisa tuh orang-orang introvert pun bisa jadi auditor tuh, seperti yang sudah dikatakan
Kak Satya nih. Wah, Gimana, Kak Nan? Satya. Kelihatan muda ya Kak kalau dibilang Kak gitu Alhamdulillah ya. Kak Satya. Alhamdulillah. Gimana, Nan? Aku setuju sih kayak ada salah satu public figure kalau kalian tahu Raditya Dika Iya. di YouTube di sosial medianya sering banget dia mendeskripsikan diri dia tuh seorang introvert. Tapi dia malah bisa menjadi seorang public speaker yang bagus, bisa berbicara oleh orang banyak di depan panggung secara lebih secara bagus gitu loh. Iya. Jadi introvert tuh tidak menghalangi seseorang untuk bisa Benar. berhubungan dengan orang lain ya. Benar. Betul. Oke. Nah, Lanjut. di sini aku ada pertanyaan juga nih. Apa sih indikator keberhasilan saat melakukan audit? Indikator keberhasilan ketika melakukan audit. Oke ya. Kita indikatornya adalah kita bisa istilahnya apa ya? Ngecek atau mengevaluasi semua standarnya, semua poinnya. Ya, kita memahami indikatornya adalah kita paham dan apa yang kita audit itu tepat. Tepat itu adalah karena audit nanti hasilnya rekomendasi. Oh, ini udah layak nih sertifikasi, dia layak untuk dapat akreditasi. Nanti ketika diakreditasi, ternyata di badan akreditasi dia salah gitu. Salahnya kenapa? Kadang-kadang auditor itu nggak paham terkait dengan regulasi. Contohnya gini, audit informasi contohnya ya. Kalau kita ngomongin audit informasi, ada perundangan di mana data itu dinyatakan valid gitu. Ada perundangan di mana istilahnya apakah data contohnya penyadapan itu sah atau enggak, itu ada kan. Ternyata mereka salah satu menjaga informasinya adalah menyadap lawan perusahaan. Oh, sama auditor diloloskan. Oke, sudah ada temuan nih harusnya, karena itu nggak boleh kan melanggar hukum. Nah, kalau itu ternyata bertentangan dengan istilahnya policy atau aturan yang ada, atau bertentangan dengan standar yang ada, sebagai auditor kita gagal. Karena kita nggak paham standar dan regulasi. Tapi kalau kita sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan standar dan temuan-temuannya, rekomendasinya tepat, itu dinyatakan berhasil sebagai auditor. Jadi seorang auditor tuh juga harus paham tentang regulasi aturan yang ada pada di sana Suatu gitu kan. perusahaan Suatu perusahaan gitu. atau organisasi itu. Kalau dari Jalu sendiri, apakah Jalu tuh ada rasa keinginan gitu ya? Kalau misalnya jadi seorang auditor, ada rasa keingintahuan untuk berarti kan kalau misalnya kita bicara auditor tadi, apalagi auditor eksternal, berarti dia bakal belajar banyak hal gitu kan. Iya, ada yang belajar banyak hal, ada yang memang auditor spesialis di satu hal. Berarti menurut Jalu ya, seorang auditor tuh harus paham seluruh banyak ini enggak? Banyak tentang informasi pengetahuan, gitu ya. ilmu pengetahuan. Kalau menurutku sih iya sih, karena kan gimana ya, apalagi kan ada lawan perusahaan kan, otomatis kan seorang auditor harus fleksibel gitu ya, bisa mempelajari banyak hal gitu kan, buat nilai plus lah. Buat gitu. nilai plus Betul ya. banget gitu. Oke. Gimana? Iya sih, bener sih. Bener kan? Nah, oke. Jadi ada bilang tadi indikatornya tuh jadi terpenuhi kan untuk auditor tadi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada apa lagi? Oke, lanjutnya nih Pak, bagaimana cara membuat seseorang yang nyaman jika saat diaudit gitu? Diajak ngopi sama sebat bareng dulu aja. Ngopi dan sebat bareng. Enggak. Jadi ada buat nyaman ya, tapi ya nyaman dalam artian ini enggak terlalu nyaman juga sih. Nyaman artinya enggak tegang lah dalam koridor, enggak tegang ya teman-teman ya. Jangan sampai dia nyaman baper gitu ya. Apalagi yang diaudit lawan jenis. Wah, itu kan. Berantem Berat ya. itu nanti ya. Nah, padahal auditornya udah punya istri. Ya, jadi nyamannya adalah kita nggak intimidatif. Itu mungkin secara manner gitu. Openingnya juga dibikin nyaman, tidak terlalu tegang. Facial expressionnya, kemudian bagaimana kita cara ngomongnya sama orang gitu kan, termasuk istilahnya intonasi dan speednya. Kayak contohnya aku tanya gitu ya, udah makan belum? Sudah. Udah makan belum sih? Oh, beda. Beda ya? Beda banget. Aku nggak usah menjelaskan apa Iya. kan, gitu kan. Beda banget. Di sini yang sudah bikin perencanaan siapa? Udah ngeliat skrip ya? Kamu udah lihat skrip belum? Beda ya? Beda. Nah, itu kan jadi membuat nyaman tuh sederhana. Jadi
manner aja sih, Friendly, attitude, lebih manner, friendly lah gitu. Itu cukup bisa membuat nyaman auditinya. Berarti menghindari seorang yang mau diaudit itu ada rasa terpressure tadi ya. Tegang. Ada rasa tegang Iya, tadi. Iya. Contohnya kalau aku ngomong sama Adnan udah baca nih ada skrip dan lain-lain gitu kan, atau udah ada perencanaan dan lain-lain. Sebenarnya udah paham nih, tapi karena aku tegang, udah baca skrip, udah apa aja, ada berapa yo? Kok nggak tahu? Baru baca dia udah dak. Padahal dia bisa loh harusnya. Iya, Karena bisa kesalahan kita nggak bikin dia nyaman, evidence-nya nggak sampai ke kita. Nah, di proses audit itu kan kita mengumpulkan evidence nih, sampai semua standar terpenuhi. Contohnya ada 10-11 standar gitu ya, atau poin gitu kan. Nanti kalau poin-poin itu lama, ya udah kita ngauditnya lama dong. Harusnya selesai sehari bisa jadi 3 hari, karena saking tegangnya mungkin loh gitu ya. Jadi kita harus membuat orang atau auditi itu lebih nyaman sama kita. Gitu. Tuh Jalu, berarti kalau misalkan kita pengen ngaudit seseorang, Betul. sebisa mungkin buat orang itu nyaman, tidak ada rasa takut dan juga rasa pressure agar buat diajak ngobrol enak. Ya, dalam buat menggali informasi menggali lebih informasi juga gampang lebih gitu. gampang Betul. gitu. Betul Benar. banget Anan. Gitu. Yuk lanjut Nan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada yang nanya. Saya tuh bercita-cita menjadi seorang PR. Apakah saya harus menguasai ilmu audit juga? Untuk jadi PR apakah harus menguasai ilmu audit? Tidak. Tidak. Ya. Tapi kalau mau belajar bagus. Supaya apa? Public relation-nya itu kita mutunya bagus, kita tahu ilmu audit itu atau ilmu standarisasi itu bagus sih diterapkan di pekerjaan kita gitu ya kalau besok mau jadi PR. Kalau PR kan core-nya adalah kita bisa tahu media informasi, kemudian human relation. Nah, nanti ada standarisasi juga kalau di PR itu di bidang CSR. Nah, jadi company social responsibility. Gimana sih menjalankan CSR yang baik itu ada. Ngambil yang di situ boleh. As a PR mungkin kalian bisa di situ. Ada juga tentang keamanan informasi, keamanan keselamatan kerja itu juga boleh lah ambil di situ nggak apa-apa. Atau kalau PR-nya di bidang lingkungan, contohnya kita PR, ya kita harus paham regulasi-regulasi. Kita juga harus paham, contohnya kita tahu nih perusahaan kita itu kelemahnya di mana, kemudian kelebihannya di mana. Kalau kita paham audit PR itu nilai plus tapi bukan keharusan sebagai seorang PR untuk belajar audit menurutku. Berarti kalau misalkan orang yang bercita-cita jadi PR tidak harus menguasai ilmu audit, cuman itu malah mendapatkan menambahkan nilai lah. Plus bagi Nilai orang plus tersebut gitu loh. Ya, karena ilmu audit sendiri kan luas ya. Yeah. Kita perlu belajar media handling, kita perlu belajar istilahnya istilah customer relation gitu kan. Ya kalau kuat belajar ilmu audit, oke, that's good. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Opsional ya. Opsional. Jadi apa ya? Buat yang mau aja, tapi itu sebuah hal plus gitu loh untuk bisa mempelajari hal ilmu audit itu tadi ya. Benar, itu adalah nilai plus buat seorang PR. Itu Jalu. Betul. Siap. Oke, untuk Selanjutnya. Oke. Yang kelima nih Pak. Kalau gagal mengaudit, apakah ada kena sanksi atau hukuman gitu? Oke, jadi audit itu bukan kayak investigasi polisi menemukan Bukan kesalahan gitu. gitu ya. Yeah. Tapi tadi audit itu adalah proses kita untuk mengevaluasi untuk kita bisa jadi lebih baik. Maka kalau gagal mengaudit ya nggak jadi lebih baik. Orang temuannya nggak ada, gagal menemukan sesuatu yang diimprove atau gagal memvalidasi gitu kan. Yeah. Cuma kita kredibilitas sebagai auditor ya berarti kita nggak cukup bagus sebagai auditor gitu kan. Maka kalau gagal ya udah itu satu nama baik. Yang kedua ya kita nggak kredibel sebagai auditor. Makanya ada pendidikan auditor itu cukup panjang gitu ya. Mulai dari kita mengenal standar, mengenal regulasi sampai peraturan-peraturan pemerintah gitu kan. Kemudian kayak contohnya sekarang kalau di informasi ada namanya PSE gitu kan yang terkait dengan layanan online gitu kan, elektronik itu. Kita harus paham juga regulasinya. Kita mau ngaudit nggak paham regulasi gimana gitu kan. Kemudian kalau gagal ya itu kredibilitasnya diragukan. berarti jadi seorang audit itu juga ada akreditasnya juga Pak ya? Ya ada kayak semacam
tesnya. Ada Jadi tesnya. kita dites atau jadi kita dibekali dulu ilmunya metodologi audit itu seperti apa. Kemudian juga setelah metodologi audit atau cara mengaudit itu seperti apa, ada lagi terkait dengan standar tadi. Apa saja yang harus kita pahami. Kita udah paham bener belum terkait standar itu. Contohnya 9001 atau 27001 dan lain-lain. Standarnya kamu paham, kemudian poin-poinnya ini tentang apa kamu paham atau enggak. Nanti kemudian dia akan dites sebagai namanya lead auditor atau auditor yang sudah bisa mengaudit sendiri, bukan sebagai tim atau observer yang ngelihat, bukan yang magang lah istilahnya gitu. Nah kalau udah dinyatakan layak, artinya kita bisa mengaudit ke beberapa tempat. Kayak gitu sih. Berarti sangat apa ya? Apapun bagaimanapun audit itu melakukan kesalahan dalam audit tadi, mungkin mereka tidak terkena sanksi tapi malah menurunkan kredibilitas dan akreditasnya dia tadi ya. Ya, dan mungkin ada kerugian Ada kerugian. perusahaan. Contohnya mengaudit nih, ternyata yang diimprove satu hal yang minor atau yang kecil, padahal ada temuan yang harusnya mayor ketika kedepannya. Contohnya gini, terkait dengan keamanan informasi, kita bikin server, kemudian gimana kalau terjadi mati lampu, pintu servernya gimana pengamanannya? Apakah server itu bisa diamankan atau enggak? Apakah server itu ternyata dia enggak mempersiapkan mitigasinya? Kebakaran mati lampu, dia mau nyelamatin servernya enggak bisa karena pintunya ketutup otomatis. Dia pilih pintu yang kalau kebakaran ketutup otomatis. Tapi ruangannya enggak tahan api. Mayor kan? Tapi dia enggak ditemuin nih sama auditor. Yang ditemuinnya adalah passwordnya nggak ganti, harusnya kalau ada server itu passwordnya ganti tiap 6 bulan sekali gitu kan. Nah itu temuannya minor nih, contohnya kayak gitu. Yang mayor malah nggak ditemuin. Akhirnya ini diperbaiki ganti tiap 3 bulan sekali, tapi ruangan nggak kebal api, pintu otomatis tutup, udah server habis, data puluhan ribu jutaan habis. Rugi kan? Ya kerugian sih kayak gitu. Menarik sih. Dari beberapa pertanyaan tadi, dari 5 pertanyaan tadi aku cukup dapat banyak sekali insight dan juga pengetahuan baru mengenai audit ini. Dari yang pertama tadi pertanyaan mengenai orang-orang yang introvert, apakah dia masih bisa menjadi seorang audit? Malah introvert itu sangatlah memumpuni untuk menjadi seorang audit karena mereka memiliki penguasaan diri dan lain-lain. Terus juga kalau misalnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi ada dari indikator keberhasilan dari audit itu apa kayak kalau indikator keberhasilan audit tadi kalau misalkan kita dapat adalah pengetahuan seorang audit itu mengenai regulasi perusahaan atau organisasi yang di assessment. Standar yang di assessment. Regulasi lebih tepatnya regulasi pemerintah atau yang ada di saat ini secara nasional maupun internasional. Berarti terus kalau misalnya kita lihat ke pertanyaan selanjutnya ada yang kayak bagaimana cara untuk membuat rasa nyaman buat yang di target audit adalah dengan mengurangi rasa pressure dan takut, ketegangan tadi agar informasi dan juga obrolan tuh menjadi lebih nyaman dan lancar. Terus kita ada di pertanyaan keempat ada yang bercita-cita menjadi seorang PR, apakah harus menguasai ilmu audit? Menguasai ilmu audit bagi seorang orang yang bercita-cita menjadi PR itu opsional, cuman menjadi nilai plus bagi mereka. Betul. Jadi mereka mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi dan juga tidak hanya terpaku oleh IPR itu sendiri. Lalu kalau yang pertanyaan terakhir ada mengenai kalau misalkan gagal mengaudit apakah kena sanksi dan hukuman? Berarti tidak, Pak ya. Berarti itu malah berdampak ke si auditornya dan juga perusahaan. Bentar, mungkin lebih tepatnya untuk auditornya atau untuk company-nya? Untuk auditornya. Kalau nanti contohnya ada sebuah regulasi yang melanggar hukum tapi dinyatakan tidak melanggar hukum oleh auditor, itu kena hukum. Tapi kalau itu tidak ditemukan, itu kredibilitas lagi sih. Yang kena ini ya perusahaan kredibilitasnya dia lagi ya. Kok sampai nggak ditemuin sih kayak gitu. Ada kreditas dan kredibilitasnya jadi turun. Kalau dari Jalu sendiri melihat jawaban Pak Erik mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi ada gimana? Menurutku sih Pak Satya. Jadi menurutku sih ya sama dengan kamu sih Adnan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijawab oleh Pak Satya sendiri teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sudah merasa terjawab gitu, seperti itu sih.
Gitu Nan. Setelah kita mendengar tadi jawaban-jawaban Pak Satya mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi selanjutnya. Okay. Buat teman-teman nih yang pengen banget jadi seorang auditor dan butuh tips and trick untuk bisa menjadi seorang auditor, dari Pak Satya sendiri apa aja tips and triknya? Oke, tips pertama adalah teman-teman sudah harus coba cari-cari tahu tentang audit atau auditor, apakah ada passion ke sana enggak, yang pertama. Yang kedua adalah pastikan teman-teman suka baca gitu, suka baca. Dan teman-teman punya namanya critical thinking, kritis gitu ya. Kemudian teman-teman juga memiliki interpersonal skill juga yang bagus untuk nanti menghadapi auditi, untuk bisa mengasesmen mereka dengan baik dan lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah siap untuk jangka waktu panjang di suatu tempat. Kadang-kadang audit itu kita harus perjalanan bisa sampai 5 hari, seminggu, 2 minggu gitu kan. Dan itu kan jangkanya cukup panjang. Contohnya yang mau diaudit perusahaannya di sebuah pulau yang di luar pulau, ya kita harus ke sana gitu kan. Terus kemudian juga teman-teman istilahnya pahami peraturan-peraturan yang ada, kemudian regulasi-regulasi. Kalau teman-teman pengen jadi auditor, bingung mau dari yang mana, baca-baca standarnya, kemudian pilih salah satu yang teman-teman cocok. Kemudian teman-teman pelajari dulu sampai hatamlah di salah satu itu. Kemudian yang terakhir adalah kuat iman. Kenapa kuat iman? Karena auditor itu salah satu profesi yang nanti cukup istilahnya secara finansial cukup bagus dan menjanjikan ya. Kalau di luar negeri, kalau teman-teman bisa bahasa Inggris dan nanti mau ngaudit di luar negeri gitu ya, itu gajinya mungkin per bulannya bisa 10.000 sampai 50.000 dolar gitulah. Dolar. Ya kalau di luar negeri sekian lah gitu ya. Nanti menyesuaikan kalau yang di Indonesia. Tapi lumayan secara finansial, maka kita harus bijak-bijak mengelola finansial nanti kalau sebagai orang auditor. Seperti itu sih mungkin. Jadi gitu Jalu untuk tips and trick buat teman-teman kita nih yang pengen jadi seorang auditor. Wah, gitu guys. Jadi setelah kalian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, ya diharapkan teman-teman yang ingin terjun dalam profesi auditor ini sudah siap menjadi auditor yang baik dan maksimal. Seperti itu Adnan. Wah, bener banget. Jadi ada rasa kita di sini juga mendapatkan banyak manfaat dan juga pengetahuan baru mengenai auditor. Aku jadi terima kasih banget nih sama Pak Satya udah menyempatkan hadir dan sama-sama datang di dan di program kita ini sharing-sharing tentang tips, pengalaman dan juga lain-lain hal mengenai auditor. Gitu loh. Jadi mungkin kita udah sampai ke penghujung acara. Sungguh sangatlah menyedihkan kita harus mengakhiri program kita hari ini. Ngaber. Tidak terlalu lama tapi kita mendapatkan banyak sekali manfaat, insight. Ya betul banget Adnan. Nah, kami juga mohon maaf nih jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung, Pak. Nah, pokoknya jangan kapok-kapok deh, Pak. Kami undang di acara kami selanjutnya nih. Gitu. Amin, insyaallah enggak kapok-kapok dong. Semoga enggak kapok Pak ya. Amin. Enggak, insyaallah enggak. Insyaallah. Oke, mungkin sekarang kita waktunya juga pamitan, say goodbye sama teman-teman, say goodbye, udah mau menonton dan juga mendengarkan untuk bisa mendapatkan banyak pelajaran dari podcast ini. Semoga kalian bisa tercerahkan lah bagi kalian yang wawasan yang lebih luas lagi bagi kalian yang pengen jadi seorang auditor dan juga bercita-cita untuk mengambil pendidikan untuk menjadi seorang auditor dan lain-lain. Mungkin kita akhiri saja podcast kita pada hari ini. Aku mau say sampai jumpa buat teman-teman ngabers di rumah. Mungkin kita bertemu lagi di acara ngabers selanjutnya di podcast selanjutnya. Betul. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.